tahun 2025 ini di periode kedua kepemimpinan Pak Wayan Koster selaku gubernur, ya memang targetnya adalah bersih-bersih. Bersih-bersih. Bali ini masyarakatnya ramah-ramah, baik-baik. Ya, betul. Tapi kadang kita lupa, ya, kebaikan kita kadang juga dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi baik itu wajib. Kabupaten kota juga kita harapkan perannya juga secara aktif juga mendukung apa yang sudah kita lakukan. Ini untuk Bali, bukan untuk kita. Oke, selamat datang kembali di Sudut Lain. Selalu ada sebuah cerita dari sudut yang berbeda yang ingin kita dengar. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, Kasatpol PP Provinsi Bali. Selamat datang Haji Dewa, Punapi Gatra Kena. Nah, ini kalau sudah ngomongin Kasatpol PP-nya begini, senyumnya beda. Ini datangnya mudah-mudahan udah banyak nge-CR ini, Ji. Ya, anak-anak tetap jalan. Anak tetap jalan? Tetap jalan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari libur, itu memang bagian daripada tugas kita. Berarti nggak ada Sabtu Minggu ya? Jarang ada, hari nyepi aja kita, anggota juga harus ada standby. Oh, nyepi juga? Harus jalan juga? Bukan jalan, artinya standby, dia memonitor di beberapa perkantoran kalau itu. Kalau nyepi, tapi hari raya mau galungan, hari raya lain, itu pasti jalan. Kasih jalan terus ya, Pak. Oke. Haji Dewa, ini saya melihat belakangan ini kalau cerita di Provinsi Bali ini hari ini kan cerita-cerita tentang pelanggaran, cerita-cerita tentang penindakan kemarin di Pantai Bingin, dan mungkin akan menyasar tempat-tempat lain. Dari Provinsi Bali sendiri, dari Kasatpol PP sendiri, apa visi dan misi besarnya selama 5 tahun ke depan ini dalam proses penegakan tata aturan yang ada di Provinsi Bali ini, Ji? Ya, kalau visi misi tentu kan tidak lepas dari visi misi Gubernur Bali kan. Dan kebetulan di tahun 2025 ini di periode kedua kepemimpinan Pak Wayan Koster selaku gubernur, ya memang targetnya adalah bersih-bersih. Bersih-bersih? Ya. Ntar dulu, ini bersih-bersih kemana nih? Ya, kan nggak mungkin bawa sapu dong. Bersih-bersih segala urusan, terutama di urusan penertiban dunia usaha. Dunia usaha aja? Dunia usaha, termasuk diantaranya ya di bidang pariwisata khususnya. Karena di pariwisata ini kan kompleksitas masalahnya kan besar. Banyak hal yang memang perlu jadi catatan-catatan ya. Tapi ya itulah, artinya memaksimalkan diri dalam tugas itu pasti kita lakukan. Kalau dalam frame dunia usaha hari ini, ketika Haji tadi mengatakan bahwa banyak catatan, kira-kira kalau boleh kita tahu nih catatan apa nih yang kita ditemukan di lapangan ketika penegakan aturan terutama di dunia usaha pariwisata nih, Haji? Ya, kita tidak mau mengkambing hitamkan USS ya. Tetapi paling tidak salah satu penyebabnya memang karena dibukanya ruang investasi. Maksudnya kan USS itu dibuat kemudahan untuk berinvestasi. Betul. Tapi di satu sisi kadang-kadang mengabaikan hal-hal ketentuan kearifan lokal itu sendiri. Contoh kawasan suci, nah ada di aplikasi itu memetakan bahwa itu kawasan suci. Terus yang dulunya harus ada penyanding, sekarang nggak perlu ada. Sehingga pada saat ada pembangunan berupa investasi, ya baik itu PMA maupun dalam negeri, kita kadang-kadang nggak tahu. Berarti provinsi nggak punya monitoring ya terhadap USS ini? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Sebenarnya pemerintah itu kan ada tingkatan, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Kalau saja semua ini perangkat berjalan sesuai dengan ketentuan tupoksinya, kita bicara tupoksi nih, tentu mudah sekali kita melakukan kontrol. Karena laporan itu pasti berjenjang. Ya, boleh saja kepala desa tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan, tapi kan dia bisa melaporkan di setiap tingkatan. Iya, paling tidak ada rekomendasi. Dia laporkan, dia lapor aja. Laporan saja. Si rekomendasi, tuh, ya laporkan. Laporan saja berarti. Kan di kecamatan, camat punya kasih terantib kan. Ya, upaya pertama harus dilakukan oleh camat sebagai kepala wilayah. Kalau itu tidak juga digubris, itu dia naikkan kelasnya laporan itu ke kabupaten, ke induknya. Itu kayak aluh kan sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ruwet-ruwet juga. Nggak ruwet juga. Tapi kami katakan bahwa kadang-kala kita kecolongan, boleh dikatakan, ya memang karena ini tidak berjalan maksimal. Sehingga ini menjadi beban
provinsi akhirnya. Bukan berarti kami mengatakan diri bahwa kami melalaikan ya atau mengatakan bahwa itu tugasnya kabupaten. Tidak, bukan begitu. Tapi harusnya itu berjalan linear ya. Dari bawah, dari ke atas, dari ke bawah. Seperti itu. Kalau provinsi tugasnya itu sebenarnya koordinator. Koordinator saja? Ya, seharusnya. Tetapi karena di bawah tidak maksimal, tentu kami mengambil alih. Memang ada kerjasama juga. Ada PKS kami dengan Satpol PP Kabupaten Kota. Kalau Satpol PP Kabupaten Kota tidak mampu menyelesaikan itu, kami ambil alih. Ya, kalaupun tidak ditanggapi atau tidak dilakukan apapun, kita juga bisa ngambil masalah itu dengan Perda Kabupaten Kota. Yang kadang-kala ada Perda Trantib, ada Perda Kabupaten, ada Perda Trantib juga kita temukan. Bahkan tidak ada bersanksi. Nah ini kan lucu. Ada Perda Trantib di kabupaten tidak bersanksi. Gimana cara menegakkan coba? Ini saya menjadi kepikiran. Ada sebuah Perda Trantib tapi tanpa sanksi. Ini kebangetan sih kalau menurut saya. Nah ini perlu ada reformasi. Masih draft, cuman kita sempat koreksi, ingatkan. Kalau Perda Trantib tidak ada sanksinya, tuh gimana ceritanya melakukan penegakan? Iya, sama dengan hanya mengingatkan saja. Ada penertiban di situ. Karya tulis mungkin bisa dikatakan boleh dikatakan itu karya tulis kalau begitu. Iya, betul sekali. Aneh kan? Saya baru mendengar dari seorang Kasatpol PP mengatakan begitu, apalah daya kami ya kalau kita ngomongin dari masyarakat. Kan begitu, Ji. Berarti kan ada celah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kemudian dilakukan pelanggaran dan bypass lah kalau saya bilang itu, Ji. Oke, saya mau nanya gini, Ji. Hal apa yang kemudian menjadi unik yang Haji temukan di lapangan ketika melakukan penertiban ini? Karena kan kalau saya lihat sekarang sempadan banyak dilanggar, kemudian masalah ketinggian bangunan, atau mungkin ada zonasi. Apa yang paling banyak ditemukan di lapangan Ji selama ini? Ya, kembali lagi ke masalah USS. USS itu rujukannya adalah RDTR. Rujukannya RDTR kecamatan. Yang ada di kabupaten kota. Yang dipecah di masing-masing kecamatan. Itu rujukannya. Ya, kalau di RDTR menyebutkan bahwa itu bukan menjadi kawasan yang berisiko tinggi, boleh. Atau dikatakan di RDTR disebutkan bahwa di sana ada kawasan pariwisata, akhirnya RT RWP yang kita miliki itu terabaikan di sana. Berarti masih sebenarnya apa yang dibuat aturannya di tingkat provinsi tentu ini menjadi rujukan sampai kepada RDTR. Iya, logikanya kan harusnya begitu. Aturan di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Tapi RDTR yang digunakan RDTR tahun sebelumnya, tahun lama masih nyantol menjadikan prasyarat di USS. Berarti belum ada update ya? Dia akses ke USS, ya karena ada update, dia pakai standar lama. Masuklah itu barang. Berarti masih ada PR di birokrasi kita untuk update data dari sistem itu. Kalau Haji melihat dari sisi lapangan, OSS ini kemudian dampak dan acuan yang terjadi, kira-kira yang paling ideal nih untuk Bali bisa dilakukan, atau mungkin ada usulan nih ke pusat terkait dengan Bali harus punya klausul khusus nih terkait dengan OSS ini. Kita patut bersyukur ya, Pak Koster selaku gubernur sangat progresif urusan begitu. Artinya beliau sudah mengumpulkan kita semua sampai kepada tingkat kabupaten untuk mendapatkan ruang khusus perlakuan diatur dalam USS. Karena memang Bali ini kan tidak butuh banyak investasi yang kelas ecek-ecek lah boleh dikatakan, yang dimana di ketentuan PP 28 tahun 2025 sekarang ini dan PP 5 sebelumnya mengatur standar investasi itu 10 miliar untuk PMA. 10 miliar untuk PMA, itu termasuk investasi kecil, sedang, besar, atau gimana, Ji? Kecil kalau ukuran investasi kecil itu. Nah, bolehlah di provinsi lain, di daerah lain di luar Bali, nilai investasi 10 miliar itu cukup memberikan dampak ekonomi ya. Pemberdayaan mungkin lokal, tingkat lokal, tapi di Bali saya rasa sudah tidak relevan. Karena kalau PMA investasinya 10 miliar itu bisa mencaplok ke UMKM ya. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya sudah menjadi pemikiran oleh Pak Gubernur untuk khusus di Bali diberlakukan minimal 100 miliar.
100 miliar? Iya. Jadi batasan? Iya, minimal. Itu bottom line-nya atau? Minimal 100 miliar. Artinya memang targetnya yang lebih besar. Ya. Jadi kalau sudah ditetapkan 100 miliar, tentu usaha UMKM masyarakat lokal tidak kena dia. Ya, terjaga Pasti targetnya lebih besar lagi kan gitu. Kalau dikatakan pemberdayaan, justru pemberdayaan lebih kita dapatkan untuk peningkatan ekonomi. Berarti sebenarnya apa yang diusul oleh Pak Gubernur ini untuk menjaga masyarakat lokal. Betul. Cuma sayangnya kan ini kan apa Ji? Bali kan bagian daripada Republik Indonesia. Iya, belum lagi digoreng sana sini ya. Yang kadang memang tidak mudah, memang perlu perjuangan dan dukungan dari semua komponen. Ya, baik itu masyarakat, ya, terus stakeholder kepariwisataan, pemerintah daerah. Ya, Kalau dilihat perjuangannya hari ini, Ji, apa yang kemudian menjadi pemikiran dari Gubernur Bali, Pak Wayan Koster ini untuk memperjuangkan WSS ini, ada harmonisasinya terhadap posisi Bali dan bottom line dari investasi yang tadi Aji sebutkan 100 miliar itu sudah sejauh mana, Ji? Masih dalam tahap pembahasan dan kajian. Ke depan itu memang dibutuhkan oleh Bali. Itu butuh di Bali, dibutuhkan di Bali. Ya, artinya agar supaya memberikan ruang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada kearifan lokal. Artinya masyarakat lokal untuk turut berpartisipasi, ya, berbagi roti pariwisata. Ya, betul. Karena pada prinsipnya pariwisata Bali ini kan pariwisata berbasis budaya. Ya, betul. Pariwisata budaya Bali kan artinya kita tidak punya tambang, kita tidak punya hal yang seperti ada di provinsi lain kan? Ya, ada mineral. Ya, kita punya alam, kita punya seni, kita punya budaya. Ini yang menjadi kekuatan kita. Nah, kalau itu tergerus, terpinggirkan, apa kata dunia untuk Bali aja ya? Untuk Bali. Ya, maka dari itulah kami juga sangat mendukung itu, dan kami terus sosialisasikan, kita sampaikan di setiap forum juga bahwa kita harus jaga keberlangsungan pariwisata Bali. Kita punya anak, kita punya cucu ke depan memang harus mendapatkan berkah dari pariwisata, bukan penonton dari pariwisata. Bukan penonton? Iya. Selama ini berarti kita masih sudah jadi penonton atau masih rada-rada mungkin belum depan nanti kita takutkan hal seperti itu. Ya, bagaimanapun kita kan tanggung jawab kita selaku orang tua saat ini. Iya, betul. Ya, nanti melihat anak cucu kita terpinggirkan dari daerah sendiri, potensi betul. Yang kekayaan alam daerah sendiri, kan lucu jadinya. Tuan rumahnya kadung asik nyambut tamu, akhirnya lupa seolah-olah jadi satpam sendiri di rumah sendiri. Bali ini masyarakatnya ramah-ramah, baik-baik. Iya, betul. Tapi kadang kita lupa, ya, kebaikan kita kadang juga dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi baik itu wajib. Baik itu jadi wajib, tapi jangan lupa. Kewajiban setiap manusia harus berbuat baik kan. Iya. Tetapi kadang-kala baik dan berbagi ada tempatnya kan, kepada siapa kita berbagi dan memberikan kebaikan itu, supaya jangan sampai kita justru jadi korban dari kebaikan kita. Nah, ini menjadi kalimat yang menarik nih, Ji. Jangan sampai menjadi korban. Pak Jero, saya coba cermati data sampai, saya bukan mengomentari urusan dinas pariwisata ya, karena kebetulan memang kita dihadapkan dengan problematika kompleksitas masalah di dunia pariwisata. Betul, Ji. Sedikit berbeda mungkin dengan Satpol PP provinsi dan kabupaten di luar Bali. Bedanya apa, Ji? Kita di urusan tematik pariwisata kompleksitas masalahnya tinggi. Berapa persen? Range-nya? Sampai 70? 50% lebih perbedaan kita dengan provinsi lain. Selain di Satpol PP loh. Karena kami juga, saya sendiri sering jadi narasumber di tempat lain. Mereka banyak belajar, bahkan kami sudah juga pernah presentasikan menyangkut tentang problematika masalah kepariwisataan dan penertibannya ke Brawijaya, bahkan kami diundang sebagai narasumber memberikan kuliah tamu di sana. Jadi sambil membuka wawasan bahwa pariwisata Bali itu tidak butuh investasi atau tidak butuh turis, sekedar turis. Ya, dia butuh quality tourism gitu ya. Tidak lagi bicara kuantitas, tapi kita bicara kualitas. Memang harus demikian. Beda dengan provinsi lain. Kalau masyarakat luar sedikit bingung kan? Nah, kita butuh kunjungan wisatawan berjuta-juta. Ya, mass tourism ya. Tapi berjuta-juta bagi di Bali tidak jadi ukuran bahwa pariwisata itu memberikan dampak positif. Udah pulaunya kecil, tambah berjuta-juta, tambah padat, akhirnya macet dan berbagai masalah muncul gitu ya. Sehingga ini perlu jadi quality tourism gitu ya. Betul. Kalau seperti hal di daerah lain kan malah ada
kuota kan. Ada kuota. Pembatasan Arab Saudi kan saja seperti punya di kuota, Mesir punya Bhutan. kuota. Bhutan punya kuota apalagi. Negara kecil, Ya, tapi dia buat kota New Zealand juga. untuk menjaga alamnya, menjaga kebudayaannya, Ya, yang memang menjadi objek pariwisata. pariwisata. Nah inilah ke depan peran masyarakat juga sangat kita butuhkan. Kita tidak bisa berdiri seperti Bhutan, seperti daerah lain, karena kita bagian daripada republik kan. Betul, Tetapi betul. peran masyarakat secara aktif. Nah, Ji, ini saya ingin tahu juga, Ji, karena selama ini kan ada stigma nih. Kalau kita ngomong stigma di masyarakat, kadang-kadang kalau udah ketemu Satpol PP itu masyarakat, waduh nih ada apa nih, dibom teke kan gitu kadang-kadang bahasa yang kemudian muncul kan. Sejauh mana kemudian, karena kan merawat citra itu susah, Ji, menghadirkan Satpol PP provinsi untuk kemudian dia bisa menjadi pengemong masyarakat. Ji. Ya kebetulan saya dilantik sebagai Satpol PP tahun 2019. Sehingga saya bawa misi membangun paradigma baru Satpol PP. Membangun paradigma baru. Yang lebih humanis, progresif, terus profesional dalam tugasnya. Memang tidak mudah. Tapi bersyukur kami punya anak-anak jajaran di Satpol PP Provinsi ini. Harus menjadi tauladan oleh kabupaten kota kan. Kami boleh dikatakan sudah mulai bergeser. Sedikit demi sedikit paradigma ini itu sudah mulai dijadikan tagline kami di dalam setiap tugas kami. Bahkan dengan segala keterbatasan, kami bukan orang yang cengeng ya, dengan segala keterbatasan, dengan kondisi tuntutan tugas yang saat ini dihadapkan dengan masalah, kami mengupayakan mengoptimalkan diri. Sehingga apa adanya yang ada sekarang ini kita optimalkan, kita dorong peningkatan kapasitas kemampuan mereka agar supaya mereka bisa menjangkau menyelesaikan masalahnya dengan segala keterbatasan. Tapi bukan berarti karena keterbatasan itu kita menutup diri atau berkeluh kesah, bersedih diri. Enggak, kita bukan tipe begitu. Kebetulan saya orangnya tidak suka begitu. Taktis ya gitu ya. Paradigma baru itu saya katakan bahwa dulu Satpol PP itu dikenal hanya urusan menertibkan dagang, GP. Iya kan, kaki lima, emperan, kemudian itu sebenarnya sebagai paradigma yang muncul ini, wah ini yang kalangan yang keras, bahkan mohon maaf sampai lokalisasi dulu kan gitu kan. Nah sekarang itu dulu. Itu cerita dulu. Kalau sekarang Ji, ceritanya dimulai dari mana nih? Itu sebenarnya tugas kita masih, tetapi itu tugas sebagian kecil di antara tugas-tugas kita. Itu malah jadi tugas paling kecil, sudut paling kecil. Tugas rutin yang kecil lah. Boleh saya katakan, bukan saya meremehkan, karena itu memang tidak pernah selesai itu urusan itu. Itu continue terus ya. Continue itu, tapi bukan berarti kita hanya itu urusannya. Banyak urusan lain yang memang menjadi tugas kita, seperti halnya penertiban kegiatan usaha yang ilegal seperti itu, belum lagi perilaku masyarakat yang cenderung dapat menimbulkan gangguan ketertiban yang muaranya nanti adalah kriminalisasi dan keamanan yang memang tugasnya dari kepolisian. Nah, kalau Satpol PP saat ini dari hulu sampai hilir. Kalau dulu kan di hilir saya. Dulu di hilir aja. Di hilir banyak. Kalau sekarang di hulu itu maksudnya apa, Ji? Ya, kebetulan kami kan punya Pol PP Pariwisata ya. Ada Pol PP dari unit pariwisata. Di pariwisata. Itu mainnya di hulu. Artinya untuk menekan adanya gangguan ketertiban yang berakibat kepada gangguan keamanan, kita mainnya di hulu untuk memberikan edukasi. KIE dia. Komunikasi, edukasi, sosialisasi ya kepada informasi ya, KIE, termasuk sosialisasi diantaranya. Ya, untuk menekan potensi adanya gangguan ketertiban. Kita sampaikan tidak hanya masyarakat kita, juga kepada wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini penting. Memang kelihatannya remeh. Tetapi itu ya. Tapi data menunjukkan bahwa ada penurunan tren kelakuan wisatawan yang kecenderungan pasca COVID itu meningkat. Iya, apalagi kita melihat kalau dulu kan sangat sering sekali di media sosial Canggu, Seminyak, kemudian naik ke pura, pohon sakral. Sekarang kan tidak kita baca lagi seperti itu. Walaupun masih ada, tapi jauh berkurang. Karena itulah tugas unit Pol PP Pariwisata ini menyampaikan KIE, komunikasi, edukasi, informasi kepada pengunjung yang berwisata ke Bali agar supaya mereka paham. Karena ketidakpahaman mereka, jangankan mancanegara, orang wisatawan domestik aja kadang tidak tahu
apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali dia Ya, berwisata? do and don't itu ya, Ji, ya. Ya kan? Betul. Ya inilah yang kita sampaikan sehingga menurunlah tingkat gangguan ketertiban. Ya. Ini kita bicara gangguan ketertiban, belum bicara keamanan dan kriminal, itu kan beda lagi urusannya. Ya, itu udah ranah yang beda juga ya, Ji, ya. Terus yang tren sekarang sebelum ditanya saya jelaskan. Ya, ini saya kalau sudah dengan beliau ini jadi penasaran. Malah saya sebenarnya ingin tahu lebih banyak yang menjadi fokus tren dari Satpol PP ini hari ini yang apa tren gitu. sekarang ini ya terlepas dari paradigma itu, Ya. saya bilang lebih profesional sekarang, lebih harus mampu meningkatkan kompetensinya, kemampuannya. Ya. Tentu sekarang yang kita dapatkan banyak sekali pembangunan villa-villa Pembangunan villa. yang tidak berizin, ya, atau yang sudah berizin tapi dioperasikan oleh orang asing. Oke. Itu tidak mudah untuk bisa sampai kepada melakukan tindakan hukum. Terus itu kita akan dalami dulu kan. Itu kenapa tidak mudah, Ji? Nah, ini kan kita ingin tahu juga, Ji. Begini, Ada masalah di mana? ada simbiosis di sana. Oh, simbiosis. Mutualisme? Oh ya, simbiosis mutualisme pasti. Pemilik lahan masyarakat lokal. Oke. Dia punya kepentingan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Ya, ada potensi ekonomi lah di situ. Potensi muncul. masalah ekonomi juga. Dia sewakan kepada bule, turis. Ya. Ya, terus dia buat properti ya mungkin. Jadi kapling-kapling dia bangun villa atas nama orang lokal. Kadang-kala. Ya, tetapi operasionalnya dia jual oleh orang asing pelakunya. Nah, untuk bisa memastikan bahwa dia melakukan pelanggaran kitas seperti itu, dia harus kita harus tahu transaksinya menggunakan apa nih. Kebanyakan sekarang mainnya di dunia maya dengan pembayaran kripto. Sedangkan kripto sendiri belum diatur oleh negara Indonesia. Ya, kita nggak bisa menjamah kripto Pertama. hari ini nih. Kedua, rekening bank luar, bukan bank Indonesia. Sehingga transaksi tidak bisa terbaca ke kita. Ya, semua terjadi di Terus luar untuk negeri. bisa membuktikan bahwa dia melakukan kegiatan di luar kitasnya, ini yang repot. Untuk bisa kita dapat, paling tidak kalau kita dapati perilaku dia, ya sudah bisa kita petakan masalahnya dan rinci kesalahannya, paling kita sampaikan ke imigrasi, paling deportasi. Tidak bisa kita pidanakan karena sulit sekali membuktikan itu. Bukan berarti tidak mungkin. Mungkin saja bisa terjadi. Berarti boleh kita bilang ini ada kebutuhan peraturan, entah itu perundang-undangan atau apa, yang lebih di atasnya yang bisa mendetek itu. Iya, harusnya kan kita kan negara hukum kan. Butuh payung hukum berarti. Kita bisa menuduh tanpa bisa membuktikan, susah. Melanggar HAM nanti. Iya, karena ini kan kepentingannya fitnah investasi namanya, tadi. fitnah. Betul. Nah, ini yang menjadi kadang-kala sering dikatakan oleh masyarakat bahwa Satpol PP mandul ya. Tapi kami di sisi Perda, kalau Perda mengatur kita hentikan kegiatan itu. Kita usaha. Kalau harus dibongkar, kita bongkar bangunannya. Kalau tidak berizin, apalagi dibangun di kawasan LSD yang dilarang, seperti ada kawasan hijau begitu, ya kita pastikan sudah dibongkar. Tapi tentu kami juga berharap masyarakat lokal setempat jangan sampai itu terjadi, laporkan segera kepada kami. Kami pasti tindak lanjuti. Nggak mungkin kami tidak bertindak. Kalau di wilayah Provinsi Bali ini, Ji, Ya. kalau kita lihat peta hari ini, potensi pelanggaran terberat di wilayah mana, Ji? Spot-spotnya ada di Badung, di Gianyar, ya. Sekarang udah berapa nih, ke Tabanan, ke Bangli, seperti itu, bahkan ke Beleleng kan. Ya hampir merata sebenarnya. Hampir merata, hampir merata, sehingga memang di satu sisi ada keinginan masyarakat lokal setempat berharap bahwa ini roti bisa dibagi nih ke daerah lain, ya. Bukan sekedar hanya penunjang, jadi daerah penunjang, tapi juga mendapatkan berkah langsung boleh. Tetapi kan ini yang harus dipedomani oleh masyarakat, diketahui oleh masyarakat, di mana boleh dibangun, di mana tidak boleh dibangun. Kan begitu, tidak asal. Bahkan sekarang peluang untuk bisa tinggal mereka di kostel, istilahnya kostel. Betul. Itu lagi marak soalnya sekarang, Ji. Bisa dengan bekal sedikit dia bisa berfoya-foya menikmati alam Bali dengan murah. Nah ini kan satu kamar bisa berapa orang? Jadi ke depan kekhawatiran kita kan. Ya, makanya tadi dibilang kita sudah bicara ke kualitas, bukan kuantiti kan. Ini yang memang ke depan harus kita ada peran serta masyarakat juga untuk aktif mengingatkan lingkungannya, betul. Ya, termasuk juga tamunya agar supaya tidak justru menimbulkan efek negatif kepada keberlangsungan pariwisata budaya Bali ini. Tantangan yang paling besar, Ji, dari penegakan aturan ini yang ditemukan oleh Satpol PP selama ini ketika kemudian berinteraksi dengan masyarakat atau mungkin dengan pelaku usaha,
Apa, Ji? Saya kira sebenarnya setiap permasalahan yang kita hadapi pasti ada tantangannya kan ya. Betul. Tantangannya. Namun kuncinya adalah koordinasi. Kan Satpol PP bukan Superman. Nanti terbang nanti. Ya, bisa menyelesaikan dalam waktu singkat semuanya, keseluruhan masalah tidak. Tentu kami juga dibantu oleh OPD atau dinas terkait teknis dan institusi teknis seperti halnya ada BWS, ada BPN, ada imigrasi. Ya, kita mintakan informasi untuk apa sebenarnya dilanggar menurut mereka secara teknis. Karena yang tahu teknis kan dinas teknis. Iya, betul. Nah, mungkin kita pelajari semua urusan teknis. Harus contoh, untuk memetakan bahwa bangunan ini arsitekturnya seperti apa, yang tahu aturan rumusnya, ya jarak apa segala kan yang teknis. PU. Masa kita harus kuliah dulu? Bukan kewenangannya. Kita undang, kita minta informasi atau kita koordinasikan. Artinya tidak ada yang sulit sebenarnya. Hanya saja sekarang kan butuh waktu. Butuh waktu untuk memastikan bahwa itu salah, bahwa memastikan bahwa itu melanggar hukum, yang bisa nanti kita jadikan alat bukti di pengadilan untuk bisa kita proses lebih lanjut. Seperti itu. Memang karena kita penegak peraturan perundang-undangan daerah atau penegak hukum daerah, tentu kita juga melakukan itu ada dasarnya. Berarti nggak serta-merta langsung penindakan begitu ya? Itu biasanya ada surat pemberitahuan kah dulu, surat peringatan kah dulu, atau langsung sampai penindakan? Itu salah satu SOP itu. Ya, kami juga bersyukur di satu sisi, ya bulan terakhir ini ada pansus TRAP, tata ruang dan perizinan usaha. Karena ada beberapa ketentuan aturan yang dipangkas di sana, karena situasi mendesak dan super prioritas. Ya, untuk segera dilakukan penertiban begitu, kami sangat dibantu ada pansus itu, pansus TRAP, itu bagian daripada amunisi untuk mempercepat proses. Artinya bukan kami terus mengatakan syukur ada pansus TRAP kita santai-santai, tidak. Justru ini tantangannya. Ini makin jadi akselerasi gitu ya, dia penegakan itu akselerasi yang menjadi penguatan kita agar supaya ke depan kita lebih firm dan tentu kabupaten kota juga kita harapkan perannya juga secara aktif juga mendukung apa yang sudah kita lakukan. Ini untuk Bali, bukan untuk kita. Ini untuk Bali. Jasa sendiri atau mungkin lembaga tidak. Ini untuk Bali. Ini menjadi menarik, Ji. Ini untuk Bali. Nah, berikutnya saya ingin tahu, Ji, kalau seandainya masyarakat nih menemukan sebuah permasalahan, maka atau kemudian siapapun lah di Provinsi Bali menemukan masalah, kemana mereka harus mengadu? Sebenarnya kemana saja. Artinya di tingkat di bawah pun, di desa pun dia bisa melaporkan, di kecamatan pun bisa melaporkan, tentu akan disalurkan nanti ya ke yang berwenang sesuai dengan Satpol PP mungkin punya comment center. Kalau comment center kami sedang rancang itu, tapi sedang rancang. Tapi belum kita bisa wujudkan karena cukup besar anggaran yang banyak juga menyaksikan kenapa harus buat comment center, jangan di Kominfo ada, di BPD ada, itu beda, di Polda ada, itu beda. Itu kan urusan di kriminal. Kalau di polisian, kalau di Kominfo tentang data Bali, ya Bali satu data, kalau di BPBD tentang kebencanaan. Tapi ini comment center mencakup di semua itu. Artinya di urusan Trantibung, hulu sampai hilir yang saya katakan tadi. Berarti ya, kita pilah, kita kolaborasikan, ada juga terkoneksi dan terintegrasi dengan kabupaten kota dan bahkan sampai ke objek wisata. Artinya kita buat untuk mengantisipasi sebenarnya hal menyangkut dan gangguan ketertiban sampai kepada keamanan yang terjadi. Nanti kita tampung laporannya, kita distribusikan siapa yang memiliki kewenangannya, kita mintakan lapornya, kita jawab. Dan itu bisa dengan reaksi cepat. Itu bisa dengan reaksi cepat? Karena terintegrasi dengan kabupaten kota dan di objek wisata pengelola. Real time ya? Iya, real time. Jadi tidak lagi harus berbelit-belit. Kita kan ingin ke depan itu sudah cara tugas, cara melaksanakan tugas itu sudah sistem digital. Kita ini kan masih konvensional. Hari ini masih konvensional sebenarnya. Hanya beberapa aja dengan digital, tapi prakteknya kan masih konvensional. Ya, kalau bekerja dengan cara konvensional tentu butuh waktu, butuh personil. Ya kan? Butuh sarana prasarana. Sebagai seorang Kasat, transformasi Satpol PP seperti apa sih yang Pak Kasat ini inginkan? Saya katakan, ya menurut dari saya cukup cukup membanggakan kemajuan perubahan paradigma cara kerja kawan-kawan di Satpol PP Provinsi. Hanya saja tentu harus dibarengi oleh Satpol PP Kabupaten Kota. Otonomi ini kan ada di Kabupaten Kota.
Beda sekali kalau Satpol PP DKI begitu. Dia kan otonomi khusus ibu kota. Dia satu komando sampai ke bawah di bagian kelurahan. Ya. Nah, Satpol PP kabupaten kota tentu ada kepala daerahnya. Ya. Ya kan? Betul. Ya, kalau umpamanya Satpol PP kabupaten kota tidak kenceng, ya masih menunggu perintah dari kepala daerahnya, ya enggak jalan lah, enggak maksimal lah. Ya, tetapi kami mengakali dengan terus melakukan pendekatan-pendekatan atau berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada Satpol PP kabupaten kota agar supaya Satpol PP kabupaten kota ini benar-benar mengambil porsi tugasnya sesuai dengan tusi. Iya, betul. Tidak perlu menunggu perintah. Kami dengan Pak Gubernur tidak perlu saya tunggu perintah Pak Gubernur, tapi kalau sudah kami pandang bahwa ini masalah dan memiliki tugasnya di sana, ya udah lakukan. Langsung. Nanti kita laporkan kepada kepala daerah, kan begitu harusnya. Sedangkan kalau Satpol PP kabupaten kota, mohon maaf sekali lagi, ya sebenarnya lebih mudah kerjanya. Kenapa, Ji? Daripada di provinsi. Kenapa? Dia punya jajaran sampai di tingkat desa. Iya, punya instrumen sampai paling tingkat bawah. Desa. Di kecamatan, di Induk bicara, di Induk ada Satpol PP. Di kecamatan ada Kasat Rantib. Espesio camat selaku kasat di sana, di tingkat kecamatan. Di tingkat desa ada Linmas. Ya kan? Betul. Terus apa masalahnya terus? Kalau instrumen ini tidak berjalan efektif, tidak linear, inilah dikatakan kendala. Ya kan? Betul. Sebanyak mata telinganya itu kan ada di desa. Iya, karena sumber informasi paling bawah pastinya, yang paling terdekat tentunya. Iya. Makanya tadi saya garis bawahi, kita tidak semata-mata mengkambing hitamkan WSS gitu loh. Tetapi perangkat di bawah sudahkah juga mengambil perannya sesuai dengan tusinya? Apalagi Bali punya kekhususan seperti yang dibilang tadi. Makanya yang di lingkari merah ini partisipasi masyarakat secara aktif. Yang sangat-sangat kita butuhkan. Pemerintah ini kan regulator, yang mengambil kebijakan, masyarakat pelaku, dan terdekat. Jangan bisa teriak saja, memang itu hak asasi. Tapi kan contoh sekarang kita ada di jalan, lihat bule naik motor tidak pakai helm, ya buat tegur dong. Masa nunggu lapor ke aparat? Sedekat mungkin aparat itu berada, tapi untuk bisa penindakan udah keburuan hilang dulu. Nah ini kan kadang-kadang juga. Ya berarti kan kesadaran kolektif masyarakat kita butuhkan. Nah kalau di luar negeri kan masyarakat yang menegur kita. Coba. Betul. Pak Jero ngerokok di sembarangan, buang puntung rokok. Langsung kena denda itu. Langsung dilaporin kita. Laporan langsung ngomong di tempat di teknologi tinggi langsung kena denda dia. Nah kalau kita kan tidak. Nah ini yang perlu diperankan memang masyarakat ini, sehingga kata sosialisasi, usaha untuk mensosialisasikan segala aturan yang kita buat memang harus terus tidak boleh berhenti. Dengan segala cara dan di setiap forum harus kita terus. Berarti boleh kita bilang ini sebenarnya PR-nya di semua elemen dan bukan berarti kami melempar kesalahan itu kepada masyarakat, tidak. Betul. Kunci sukses sebuah kebijakan itu ada di masyarakat. Artinya peran masyarakat, kesadaran masyarakat untuk memudahkan kerja-kerja kita. Ini menjadi menarik, Ji. Karena semuanya harus bekerja pada intinya gitu ya. Oke, saya ingin tahu, Ji. Ini ketika semua sudah diproses sebegitunya, kemudian penegakan aturan sudah, instrumennya juga sudah tersedia. Ada nggak titipan khusus dari Pak Gubernur bahwa Satpol PP itu harus bekerja dengan baik mungkin di beberapa bidang? Saya di tengah dulu ngambil. Penegakan hukum itu adalah jalan terakhir sebenarnya. Penegakan hukum itu jalan terakhir? Tetapi menjadi efek jerah juga kepada pelaku pelanggar. Kita kedepankan sebagai bagian daripada aparat pemerintah, dalam struktur, kita kedepankan memang agar supaya kesadaran mereka melalui pembinaan, sosialisasi dan pembinaan, baru ke penegakan itu jalan terakhir untuk memberikan efek jerah. Pak Gubernur sendiri memang sudah dari periode pertama menunjuk saya selaku kasat, nggak tahu karena gestur apa pengalaman saya nggak tahu juga. Ini udah cocok nih, looknya ganteng gitu kan, humanis, dengan sisi itunya kena aja. Tapi saya pribadi, tentu ini bagian daripada tanggung jawab, kepercayaan yang besar yang diberikan dengan situasi kondisi seperti saat ini. Memang tidak cukup kita menerima perintah, laporan gitu, tapi memang harus
harus kita kreatif, responsif ya, kreatif, responsif, agar supaya memang apa yang kita temukan berbagai laporan, termasuk referensi nih sebenarnya. Referensi itu bisa dari mana-mana, no? Ada kasus yang tidak terselesaikan di referensi kepada kita, terus kita tidak lanjuti. Ya kan, terus ada kolaborasi juga penting. Memang mengucapkan mudah, kolaborasi, koordinasi betul. Tapi faktanya memang harus dilaksanakan. Ketika dilaksanakan ini sulit memang, tapi memang kita tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah dengan situasi. Kita terus upayakan agar supaya kita bisa selesaikan dengan cepat dan tuntas, tentu kinerja yang berkualitas. Ya, ini 2 kata terakhir itu cukup digarisbawahi, luar biasa, tuntas dan berkualitas. Oke, Haji, ini luar biasa sekali pertemuan kita. Saya ingin sebuah kalimat dari seorang Kasat Pol PP kepada seluruh masyarakat Bali yang kemudian menonton tayangan ini. Bagaimana kemudian bisa tercipta sebuah sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dan tentunya ini akan mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang muncul. Silakan, Cik. Terima kasih, Pak Jero. Jadi ini kesempatan yang sangat membahagiakan bagi saya dan sangat mengapresiasi kesempatan ini agar supaya juga masyarakat juga mengambil perannya. Ya, kami selaku aparat pemerintah baik di tingkat provinsi, di kabupaten sampai ke tingkat desa, tentu berharap memang di semua tingkatan itu melaksanakan tugas sesuai dengan tusi dan tanggung jawab dan kewenangannya. Karena setiap tingkatan itu ada kewenangannya, ada batasannya juga. Tentu kami Satpol PP provinsi ya, dengan berbagai dukungan baik dari stakeholder ya, atau OPD dinas terkait teknis dan institusi terkait yang memiliki tugas yang beririsan dengan kami ya, berusaha mengoptimalkan diri agar supaya bisa melaksanakan tugas betul-betul menjaga Bali ini dengan baik. Tentu ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Bali ini, jaga keberlangsungan pariwisata budaya Bali kita agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Wah, ini keren sekali nih. Biar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ini satu clue yang luar biasa. Dan terakhir, saya ingin tahu sedikit catatan terakhir aja terkait dengan harapan dari Satpol PP ini ke depan untuk transformasi di internal Satpol PP sendiri. Ya, dengan zero growth, pertumbuhannya 0% terhadap ketersediaan SDM atau pertumbuhan SDM itu, tentu ini memang agak menjadi tantangan berat kita. Jadi tidak ada istilah orang nganggur atau orang yang tidak memiliki tugas berat di kantor. Ya, kami bebankan di semua anggota kita, entah itu bidang apa yang kita kaitkan agar supaya mereka juga turut bersinergi di internal. Jadi padat karya padat karya, betul, padat karya ya. Jadi karena memang kondisinya grassroots. Artinya grassroots ya, zero growth. Nah, kita berharap ada tambahan, tidak mungkin. Ada aturan sekarang. Oh, ada batasan aturan juga. Batasan. P3K yang ada tidak memiliki kewenangan untuk penegakan. Dia hanya sifatnya membantu. Membantu secara fisik tugas-tugas kita. Nah, penyidik kita kan terbatas. Tidak banyak memang. Bebannya cukup banyak. Sekarang ini cukup banyak. Jadi setiap hari kalau boleh main ke Satpol PP, ya Satpol PP seperti pertokoan aja, orang keluar masuk. Orang yang bermasalah datang, yang kita panggil, kita undang untuk melakukan klarifikasi, yang kita mintakan informasi seperti itu. Nah, itu pertanda bahwa hidup nih lembaga. Hidup ini lembaga ini, kan itu yang paling penting. Kalau semua lembaga ini nggak hidup ini masalah nih. Karena kita pilah, di sana lah kita pilah, kita pilih. Artinya pilih itu artinya ini kewenangan kita enggak. Kalau ini menjadi kewenangannya kabupaten, kita menghormati otonomi yang ada di daerah, kita distribusikan ke daerah untuk ditindaklanjuti. Kalau ini masih skupnya masih kita memiliki kewenangannya, kita selesaikan sampai tuntas. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Haji kesempatannya pada hari ini. Sudah panjang lebar kita bicara hari ini dan berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih sudah datang di sudut lain. Dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silakan ya. Iya. Pesan apa yang sudah semua? Sudah semua kayaknya ya. Jadi terima kasih saya diberikan kesempatan. Karena kalau banyak cerita, kita cerita banyak hal bisa. Ya, karena memang Bali ini lebih istimewa daripada di antara lain mungkin ya. Nggak habis dengan cerita. Selalu ada cerita dari Bali. Oke. Makasih
Semutan Bali semuanya, jadi sekian diskusi kita hari ini dengan Kasatpol PP Provinsi Bali, dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana tantangan yang terjadi di depan kita, dan selalu ada cerita dari sudut lain yang tidak bisa kita lihat kalau kita tidak datang ke sudut itu. Selamat datang di sudut lain, sampai jumpa di sudut lain berikutnya.